Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Ya, semoga selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah ya. Nah, hari ini kita kembali belajar daring ya. Kita lanjut ke tema 9, subtema 2, pembelajaran ke-1. Ya, silakan dipersiapkan buku tematiknya dan alat tulisnya. Nah, lalu sebelum belajar, mari kita bersama-sama berdoa dari rumah masing-masing ya. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama, dengan membaca bacaan tentang sumber daya alam, ya diharapkan kalian dapat memahami jenis-jenis sumber daya alam dengan penuh kepedulian. Yang kedua, dengan membuat peta pikiran, diharapkan kalian dapat mengetahui jenis sumber daya alam dan pemanfaatannya dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, dengan mengamati gambar, ya diharapkan kalian dapat mengetahui manfaat makhluk hidup dengan penuh tanggung jawab. Yang keempat, dengan mengamati gambar peta, diharapkan kalian dapat mengetahui jenis dan persebaran tentang jenis dan persebaran sumber daya alam di Indonesia dengan penuh kepedulian. Yang kelima, dengan berdiskusi diharapkan dapat mengetahui tentang pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia dengan penuh percaya diri. Dan yang keenam, dengan melakukan wawancara, diharapkan kalian dapat mengetahui tentang sumber daya alam di sekitarnya dengan penuh percaya diri. Yuk kita mulai belajar ya. Subtema 2 tentang pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini gambar apa anak-anak? Ya, ini ada gambar sungai dan gambar pohon ya. Sungai dan pohon merupakan salah satu unsur lingkungan alam. Sungai dan pohon memiliki banyak manfaat. Nah, sekarang coba sebutkan manfaat sungai dan pohon bagi manusia. Ya, apa saja? Yang pertama, manfaat sungai bagi manusia yaitu air sungai dapat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya, misalnya untuk minum, memasak, mandi, dan mencuci. Nah, bagi petani, air sungai dimanfaatkan untuk irigasi atau pengairan sawah ya. Air sungai juga dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin pada pembangkit listrik tenaga air. Nah, lalu manfaat pohon bagi manusia apa? Ya, pohon juga memiliki manfaat ya bagi manusia. Nah, manfaatnya yaitu pohon menyerap karbon dioksida dari udara untuk proses fotosintesis dan menghasilkan oksigen dari proses fotosintesis. Ya, pohon juga dapat membantu menurunkan suhu udara di lingkungan sekitar sehingga menjadi sejuk. Ya, pohon juga dapat membantu menahan air dengan akarnya ya sehingga mencegah erosi, banjir, dan longsor. Selanjutnya pembelajaran 1 muatan IPA. Ya, pemanfaatan dan perubahan bentuk energi. Banyak sumber energi di sekitar kita. Nah, apa saja sumber energi contohnya? Yaitu matahari, angin, panas bumi, dan lain sebagainya. Ya, kesemuanya itu memiliki banyak manfaat untuk menunjang kehidupan manusia. Ya, sumber energi dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas. Ya, berbagai sumber energi dapat memberikan manfaat secara maksimal bagi manusia jika diolah dengan baik. Ya, nah energi dapat berubah bentuk. Perubahan bentuk energi inilah yang dimanfaatkan oleh manusia. Ya, contohnya pada setrikaan. Ya, nah perubahan energi yang terjadi pada setrikaan yaitu energi listrik menjadi energi panas. Ya, energi listrik yang dialirkan akan memanaskan lempeng logam pada setrika, ya sehingga setrika dapat digunakan untuk merapikan pakaian. Nah, berikutnya adalah contoh perubahan energi dan pemanfaatannya yang ada di sekitar kita ya. Nah, perhatikan gambar yang pertama. Ini gambar apa anak-anak? Ya, ini adalah gambar remote ya. Nah, perubahan energi yang terjadi pada remote yaitu energi kimia dari baterai diubah menjadi energi listrik. Ya, manfaat remote ya dapat memudahkan kita dalam mengendalikan mesin ya, contohnya pada televisi. Ya, kita dapat
menggunakan remote ya untuk mengganti saluran televisi dari jarak jauh ya. Nah, selanjutnya gambar yang kedua, ini gambar apa anak-anak? Ya, ini adalah panel surya ya. Nah, perubahan energi yang terjadi pada panel surya yaitu energi cahaya matahari diubah menjadi energi listrik ya. Nah, panel surya ini lebih hemat ya, lebih menghemat listrik. Nah, lalu gambar yang ketiga ialah gambar lampu ya, nih lampu pada sepeda. Nah, perubahan energi yang terjadi yaitu energi gerak menjadi energi listrik, kemudian menjadi energi cahaya ya, digunakan sebagai penerangan. Selanjutnya muatan IPS ya, persebaran sumber daya alam di Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang dikaruniai sumber daya alam yang sangat banyak dan beragam. Sumber daya alam Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke. Ya, setiap daerah memiliki kekhasan sumber daya alamnya masing-masing. Nah, sumber daya alam dapat dibedakan menjadi dua, ya, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Ya, sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jumlahnya tidak terbatas dan dapat dimanfaatkan terus-menerus. Ya, contohnya misalnya air, angin, tumbuhan, hewan, dan sinar matahari. Ya. Lalu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas dan apabila telah habis dipakai membutuhkan waktu lama untuk menyediakan kembali. Ya, sumber daya ini memiliki jumlah terbatas, oleh karena itu kita harus mengelolanya dengan baik. Di bawah ini adalah tabel contoh-contoh jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Ya, sumber daya alam bukan logam yaitu aspal, batu bara, minyak bumi, gas alam. Nah, sumber daya alam logam yaitu contohnya emas, perak, mangan, nikel, pasir besi, platina, timbal, dan timah. Lalu sumber daya alam industri contohnya itu berlian, belerang, fosfat, gamping, batu kapur, yodium, asbes, dan gipsum. Nah, lalu perhatikan gambar berikut ini ya. Sumber daya alam apa yang dimanfaatkan dari kegiatan dalam gambar? Apakah dapat diperbarui? Nah, pada gambar ini adalah kegiatan yaitu pengelolaan minyak bumi. Ya, minyak bumi merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Ya, minyak bumi dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar mesin, ya, motor. Lalu minyak bumi dapat dimanfaatkan juga sebagai pembuatan pupuk, bahan pembuat pakaian, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya gambar yang kedua ya, perhatikan sumber daya alam apa yang dimanfaatkan dari kegiatan dalam gambar, apakah dapat diperbarui? Nah, pada gambar ini adalah peternakan ayam ya, merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Ya, ayam dapat dimanfaatkan sebagai sumber protein hewani ya, berupa telur dan daging ayamnya. Nah, kotorannya bisa digunakan untuk membuat pupuk kandang. Selanjutnya, muatan bahasa Indonesia, membuat laporan hasil wawancara. Nah, langkah-langkah dalam membuat laporan wawancara, yang pertama yaitu menuliskan topik wawancara, narasumber, pewawancara, serta waktu dan tempat wawancara. Yang kedua, menuliskan daftar pertanyaan yang diajukan beserta jawabannya. Dan yang ketiga, menuliskan kesimpulan dari hasil wawancara. Nah, sekarang tugas. Nah, untuk tugas hari ini silakan kalian kerjakan halaman 50 sampai halaman 53 ya. Sekian materi penjelasan yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.